kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Lukas 1 ayat 52, demikian firman Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, insting dasar manusia adalah ingin lebih daripada orang lain, atau ingin lebih daripada statusnya yang sekarang ini. Maka untuk mencapai kedudukan atau status yang lebih tinggi, manusia itu bekerja keras. Dan menurut ukuran manusia, statusnya ditentukan oleh keadaan dan juga semua potensi yang ada bagi dia. Mungkin pertama sekali melalui harta benda, jabatan, dan juga ilmu pengetahuan. Karena itulah manusia berlomba-lomba sekolah lebih tinggi dan kemudian mencari gelar akademik yang ada sampai tingkat doktoral atau kalau ada yang di atasnya lagi. Demikianlah manusia itu kemudian bekerja siang dan malam untuk menumpuk harta, karena bagi manusia secara kebanyakan harta itu akan kemudian meninggikan status sosialnya, dia akan dihormati dan dihargai oleh banyak orang. Selanjutnya orang juga berlomba-lomba mencari jabatan di dalam skop yang paling kecil sampai juga di dalam kehidupan bernegara. Maka karena itu orang tidak peduli menghabiskan banyak uang dan banyak harta demi sebuah status sosial yang lebih tinggi. Kalau jalan itu diambil melalui jalan yang benar, yaitu sah-sah saja. Tetapi malangnya banyak manusia yang mengorbankan kebenaran, mengambil jalan pintas, dan dengan sadar melakukan jalan yang mungkin juga banyak dosa untuk mencapai tersebut. Supaya dihargai oleh orang lain. Tidak jarang ada juga manusia yang menjelekkan orang lain dan kemudian memuji-muji diri sendiri, melakukan berbagai hal untuk menaikkan statusnya dengan flexing dan juga pencitraan dan tindakan-tindakan yang lain. Untuk naik jabatan, tidak jarang dalam praktek kehidupan demokrasi di Indonesia ini, bahkan dalam kehidupan bergereja, terjadi transaksional di dalamnya. Ada politik uang, ada yang memberikan souvenir dan lain sebagainya. Sekali lagi, hanya untuk sebuah jabatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada juga hal yang paling jelek yang dilakukan oleh orang. Supaya naik ke level yang lebih tinggi, tidak jarang juga manusia mau untuk sikut kiri kanan, injak yang di bawah, dan jilat yang di atas. Dalam hal yang demikian manusia kemudian terpuruk melakukan banyak dosa. Dan kalau direnungkan, adakah yang diperoleh di dalamnya kebahagiaan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nyanyian Maria dalam konteks renungan kita hari ini, Maria mengatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Untuk lebih tinggi dari status kehidupan yang sekarang wajar saja. Tapi itu harus kita tempuh di dalam jalan Tuhan. Supaya ketika kita diberikan tanggung jawab yang lebih, mungkin harta kekayaan karena berkat yang dari Tuhan, jabatan yang lebih tinggi karena kita tempuh dari jalan yang benar, di sanalah kita akan memperoleh kebahagiaan. Jabatan, kekayaan, dan juga penghargaan yang kita terima dan kita ambil, kita raih dari jalan yang tidak benar, akan membawa kita jatuh ke dalam kesombongan. Dan kesombongan ini akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena apa? Karena kalau kita jatuh ke dalam sombongan, karena jabatan dan kekayaan yang kita peroleh, Allah akan menentang kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan itu juga akan menjadi penghalang hubungan kita terhadap sesama. Ketika kita merasa kita di atas levelnya secara status sosial, kita menganggap orang lain adalah orang yang bodoh
dan kita merasa benar sendiri. Kita senantiasa cenderung hanya ingin didengarkan saja, tetapi sangat susah untuk mendengar. Maka dalam hal yang demikian, hubungan itu dilandasi atas dasar suka tidak suka, atas dasar rasa takut, tetapi bukan atas rasa kasih sayang. Tetapi kalau kita tetap dalam kerendahan hati, hubungan yang kita lakukan dengan Tuhan adalah hubungan yang diikat dengan cinta kasih. Dan hubungan yang kita lakukan dengan sesama, kita lakukan juga itu sebagai ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita tidak pernah merasa benar sendiri, dan kita tidak pernah merasa orang yang harus didengarkan, tetapi punya kesediaan untuk mendengarkannya. Maka percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau meraih jabatan, meraih kekayaan dengan jalan pintas dan melakukan dosa, percayalah Tuhan akan merendahkanmu. Tetapi apabila kita mau dengan rendah hati melakukan semua kehendak Tuhan, dan Tuhan yang memberikan jabatan, Tuhan yang memberikan kekayaan, maka kita akan berbahagia dan menikmati berkat melimpah yang diberikan oleh Tuhan. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Karena barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi barang siapa yang meninggikan diri dan sombong, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang menurunkan orang dari jabatannya, dan orang yang rendah hati akan dinaikkan oleh Tuhan. Selamat hidup rendah hati, selamat ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan telah meninggikan kami yang terpuruk karena dosa menjadi anak-Mu dan berhak untuk menerima mahkota kehidupan. Bila dalam praktek kehidupan keseharian juga kami senantiasa rendah hati. Kalau Tuhan memberikan jabatan, tanggung jawab, dan kekayaan, biarlah kami tetap rendah hati memakainya untuk melayani Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang, dan semua potensi yang ada bagi kami pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan tersebut hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup rendah hati, selamat ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.